Nah, selamat siang nih cuy kan. Akhirnya balik lagi bersama di sini setelah kemarin kita udah selesai melakukan rebound shock di Mas Rendra ya kan. Kalau misalkan kalian lihat silakan lihat dulu di atas sana ya kan, yang dimana kemarin kita udah servis shock, terus kemudian udah ganti oli, ganti seal, ganti apa lagi ya? Ganti ya pokoknya ganti banyak lah. Jadi di kemarin tuh ada edukasi banget di video kemarin yang dimana itu sangat penting buat kalian semua yang awalnya nggak tahu mungkin jadi tahu, yang cara bedain antara bocor dan nggak bocor shock itu kayak gimana, terus kemudian cara bedain minyak biasa dengan minyak hidrolis itu seperti apa, kayak gitu cuy ya kan. Kalian harus nonton cuy ya kan. Dan pada konten kali ini kita bakalan proyekan Fahri lagi tentunya ya kan. Tapi untuk openingnya aku bukan di luar ruangan atau di luar outdoor gitu, karena memang di luar lagi kondisinya gerimis mau hujan. Jadi makanya aku putusin untuk openingnya di dalam ruangan cuy ya kan. Nah nanti aku bakalan review dan unboxing bersama-sama mengenai proyekan barangnya yang bakalan kita pasang di motorku ini cuy kan. Karena barang ini tuh sangat bermanfaat ternyata untuk motorku dan throttle bodyku cuy kan. Apalagi di area mesin itu sangat penting sekali cuy kan. Karena barang ini itu aku nggak pasang sekitar kurang lebih 3 bulan karena memang rusak, terus kemudian aku copot, nggak aku pasang. Dan aku sepelein juga karena memang enak sih untuk pemakaian. Ternyata itu sangat berakibat fatal di mesinku sama throttle bodyku cuy kan. Nah nanti aku bakalan jelasin kenapa kok aku tiba-tiba awalnya menyepelein nggak pasang jadi pasang. Yang penting kita review dan unboxing bersama-sama dulu cuy kan. Oke, langsung aja kita review dan unboxing barangnya cuy. Nah jadi ini dia cuy barangnya yang bakalan kita review dan unboxing bersama-sama cuy kan. Nah menurut kalian kira-kira apa nih cuy kan untuk barangnya? Karena kan di sini gede cuy, dari kamera udah kelihatan gede banget, persegi panjang banget ya kan. Dan ini tuh barangnya sangat berpengaruh dan sangat inti lah kalau salah satunya dari motor kalian, karena ini sangat fatal kalau misalkan nggak dipasang di motor kalian, terutama di area throttle body dan mesin, shaker gitulah cuy kan. Dan barang ini tuh sering disepelein sama anak-anak sih, ya nggak tahu sih, itu terserah kalian. Kalau mau ngesepelein ya nggak apa-apa, cuman setelah aku lakuin sendiri, aku sepelein barang ini, ternyata itu sangat berpengaruh dan sangat merusak untuk di area TB dan mesinku cuy kan. Jadi ini sangat penting cuy kan. Oke, langsung aja kita buka untuk barangnya. Bentar, aku buka dulu barangnya cuy. Ya di sini udah kebuka untuk bungkus luarnya, untuk bubble wrap luarnya. Nah di sini langsung aja kita buka sih. Kira-kira apa isi dalam barangnya cuy kan. Di sini kita sobek aja sih, karena aku juga nggak tahu, mungkin ada informasi di belakang sini ya kan, makanya kita sobek aja dulu. Mungkin siapa tahu ada mungkin buku panduan atau apa. Sebentar cuy. Nah ini udah kebuka cuy kan, kita buka siapa tahu ada buku panduan atau apa. Ternyata nggak ada, kosong biasa, kotak putih. Dan langsung aja kita buka isi dalamnya kira-kira apa cuy kan. Nah tuh udah kelihatan. Nah kalau misalkan anak motor, kalau misalkan udah lihat kayak gini tuh pasti udah tahu sih cuy kan. Yaitu untuk barangnya kali ini adalah ini dia cuy, yaitu adalah filter racing atau bisa disebut filter stainless ya kan. Di sini sangat beda banget sama filter-filter umumnya, terutama pada kayak filter Honda. Misalkan udah nggak bisa dipakai ya mau gimana lagi, ya harus beli lagi cuy kan. Nah di sini beda karena di sini terbuat dari stainless nih. Di sini filternya terbuat dari stainless cuy kan. Kalau misalkan kalian tahu Verox nih, nah filter itu sama-sama kayak mirip-mirip kayak merek Verox, cuman dia yang membedakan ini produk dari XTR ya kan, XTR Racing. Cuman di kardusnya tadi kebetulan nggak ada mereknya dari XTR dan nggak ada stikernya, aku kebetulan nggak dapet cuy kan. Jadi ini aku belinya di Shopee di minggu lalu, kebetulan datangnya di hari Senin, jadi langsung aja kita review ya kan. Di sini kalau misalnya kalian lihat dari pengerjaannya dari sisi belakang sih, dari sisi belakang ini bagus banget sih, nggak ada cacatnya. Kemudian dari depan juga bagus, nggak ada cacat. Dari segi kotaknya untuk filternya stainless ini juga bagus. Di sini itu katanya kalau filter racing itu bisa sampai ini sih, sampai menyaring 45 mikron. Jadi udah pas banget sih untuk gantinya dari filter kayak umumnya pada Honda ya kan. Dan ini menurutku lebih bagus juga karena kalau misalkan kalian beli ini itu umurnya bisa sampai seterusnya. Ibaratnya beli sekali seumur hidup gitu lah cuy kan. Jadi ini bisa dicuci untuk filternya, bisa dikasih sabun, bisa dikasih deterjen juga, dicuci kalau misalkan kotor. Jadi nggak rugi gitu cuy kan. Nah di sini tuh juga apa ya, tebel banget untuk filternya, bagus lah pokoknya cuy kan.
Nah, barang inilah yang sering disepelekan sama anak-anak. Ya nggak semuanya sih kalau menurutku ya. Kalau misalkan filter itu ada yang suka open filter, ada yang enggak, ya itu tergantung kalian semua. Cuman aku sudah ngalamin sendiri setelah open filter selama 3 bulan dan aku rasain emang di motor enak banget untuk tarikannya cuy kan. Tapi setelah 3 bulan pemakaian, kemudian aku servis, ternyata itu menimbulkan kotor banget di area throttle body dan mesin cuy kan. Dan itu berakibat sekerku itu bunyi cuy kan. Padahal itu masih 3 bulan, apalagi kalau misalkan lebih dari 3 bulan ya mungkin aku udah turun mesin cuy kan. Makanya itu aku belikan langsung filter racing karena kemarin ketika mau servis itu keluar dari motorku itu bunyi cuy, bunyinya seperti sekernya itu kena baret kayak gitu cuy. Cuman dia nggak keluar asap putih, cuman kedengaran kayak suara ngelitik gitulah di mesin cuy kan. Dan itu kedengaran jelas banget. Ketika dibuka itu bener-bener hitam banget, di TB itu juga hitam banget. Kemudian kalau misalkan dilap pakai tangan itu kayak ada kerak pasirnya gitu lah cuy kan. Ya karena memang nggak pakai filter, jadi mau nggak mau ya kan masuk semua cuy di area mesin, di area TB, kotoran-kotorannya ya ikut semua pasir-pasirnya. Nah, makanya itu yang membuat kata Mas Rendra untuk sekernya atau di area boringnya tuh kena cuy. Tapi nggak parah, masih belum parah lah. Pokoknya kalau misalkan belum parah jangan sampai turun mesin dulu, katanya nunggu sampai keluar asap putih baru turun mesin. Jadi gitu sih cuy kan. Makanya itu kata Mas Rendra disegerakan dibelikan filter racing aja. Makanya ini aku beli filter racing cuy kan. Sebenarnya bukan filter racing, ya terserah sih. Pokoknya dikasih filter, cuman aku milihnya filter racing karena ya awet aja dan tahan lama. Nggak bisa beli lagi karena ini beli sekali seumur hidup cuy kan. Jadi ini bagus banget sih kalau menurutku. Mirip-mirip Verox, cuman bukan Verox cuy kan. Dan banyak sih kayak merek-merek gini untuk filter-filter kayak gini juga ada Nemo, ada Proper, ada XTR yang aku pakai sekarang ini. Ya banyak lah, pokoknya kalian bisa sesuaiin dengan harga kalian. Kebetulan nih aku belinya di harga 230.000. Kalau untuk filter merek Proper atau Nemo itu kalau nggak salah di harga 100-an lah, 100 ke atas lah cuy. Kebetulan nih mungkin lebih bagus atau lebih gimana lah, pokoknya makanya dia lebih mahal. Kayak gitu sih cuy kan. Langsung aja sih tanpa perlu lama-lama, langsung aja kita pasang di motorku cuy. Oke cuy kan, sekarang kita udah di luar dan langsung aja kita buka untuk area box filternya dulu pakai obeng cuy kan. Benar, aku buka untuk area box filternya cuy. Sekarang ini udah aku buka semua untuk baut-bautnya. Langsung aja kita buka gimana isi setelah ya bulan kemarin lah aku servis di Mas Rendra dan masih belum pakai filter cuy. Kita buka apakah kotor. Oh ya kan, ternyata kotor cuy. Kalian bisa lihat di sini tuh kerak-keraknya tuh. Makanya yang bikin kotor throttle body dan mesin pasirnya masuk semua ya karena ini cuy. Ada kayak pasir-pasir yang masuk di sela-selanya di antara baut. Jadi makanya tuh harus memang dipasangin filter. Bener Mas Rendra cuy kan. Yang hal-hal sepele kayak gini aja ternyata bisa merusak mesin dan throttle body cuy kan. Jadi kita bersihkan dulu pakai kanebo ya kan, biar kotorannya hilang semua, biar nanti bersih sih pas ketika dipasang filternya cuy kan, karena biar tidak menyisakan pasir-pasir yang ada di dalamnya cuy kan. Ya karena itu cuy, aku sudah tidak mau open filter lagi cuy kan. Ya itu terserah kalian sih mau open filter apa enggak, itu hak-hak kalian. Cuman di sini aku menyarankan kalau bisa pasang filter aja daripada mesin kalian atau throttle body kalian kenapa-kenapa cuy kan. Kita main aman aja cuy, kita cari aman, cari enaknya. Oke, kalau udah dirasa udah bersih, langsung aja kita pasang filternya di sini ke box filternya cuy kan. Untuk masangnya sih mudah banget, tinggal kalian pasin aja sih kayak gini untuk di tempatnya ya kan. Karena ini udah plug and play, PNP banget untuk kalian di motor kalian 150 atau 125. Tinggal gampang aja sih, tinggal ngepasin gini aja. Kalau udah ngepas gini sesuai dengan garis dan nutnya, ya udah tinggal kita pasang langsung aja cuy kan. Kalau udah dibersih, udah dirasa bersih loh cuy kan, udah bersih dari kotoran, langsung aja kita pasang untuk filter racingnya cuy kan. Yang jelas setelah pakai ini pastinya nanti aku bakalan coba sih di jalan raya gimana untuk rasanya, apakah ada perbedaan open filter dengan filter racing ini. Yang jelas sih katanya Mas Rendra, kebetulan Mas Rendra pakai filter racing punyanya merek dari Verox-nya asli, itu kalau nggak salah untuk harga Verox ori-nya itu sekitar 500 ribuan cuy kan. Jadi katanya tuh kalau untuk tarikan bawah
untuk tarikan bawah itu nggak enak. Jadi ibaratnya motor itu pengennya lari kencang terus cuy ya kan. Jadi kalau dibuat pelan itu nggak enak katanya gitu sih. Harus kalau misalkan pemakaian kencang baru dia enak cuy ya kan. Karena kalau dipikir-pikir ya bener sih cuy kan. Karena kan dia filter stainless itu kan lebih rongga-rongganya kan lebih ini sih, lebih banyak daripada kayak filter-filter Honda kan lebih rapat dia cuy ya kan. Kalau menurutku untuk masalah akselerasi sih yang aku rasa sih ya nggak jauh beda lah sama open filter, cuman dia lebih bagus aja untuk penyaringannya cuy kan. Oke, langsung aja sih, untuk prosesnya udah selesai, tinggal kita pasang-pasang baut-bautnya cuy. Nah, jadi itu tadi untuk pemasangan filter racingnya cuy kan. Kalian udah lihat di video tadi, pemasangannya cukup mudah, sangat PNP banget tanpa memerlukan bantuan orang lain, kita sendiri juga bisa cuy ya kan. Dan di video tadi sebelum kita pemasangan aku udah review dan unboxing, plus aku udah kasih apa ya namanya ya, ibaratnya wejangan, bukan wejangan sih, ibaratnya pengalaman nih lah, pengalaman pribadi setelah 3 bulan nggak memakai filter, dan itu kondisinya sangat-sangat beneran. Sampai sekarang ini motorku bunyi cuy ya kan. Jadi mesinnya ngeletek gitulah, tinggal nunggu waktunya aja, seperti bom waktu keluar asap putih ya udah turun mesin ACC gitu cuy. Gitulah, pokoknya lebih baik pasang filter aja di kalian daripada ngerusak motor kalian. Ya kalau misalkan kalian mau merusak ya silakan, memang pengen ACC cuy ya kan. Nah, jadi tadi setelah pemasangan aku langsung cobain gimana rasanya setelah pemasangan filter racing ini, dan alhasil setelah aku coba ternyata beneran Mas Rendra cuy. Omongannya Mas Rendra itu beneran terjadi, karena setelah pemasangan filter ini yang aku lakuin itu pelan dulu, setelah itu baru kenceng. Nah, alhasil motor ini nggak bisa buat pelan. Ibaratnya kalau misalkan buat pelan itu ngempet lah istilahnya, kayak pakai filternya Honda. Nah kayak gitu, cuman ini di atasnya filter Honda, jadi nggak terlalu ngempet banget, nggak. Jadi di atasnya sedikit masih enak lah larinya. Kalau misalkan lebih enak lagi ini di kecepatan 50 ke atas. Jadi ibaratnya 55 ke atas kalian tarik, dia baru bekerja untuk filter racingnya cuy kan. Jadi lebih enak. Jadi ibaratnya motor ini kalau udah ganti filter racing nggak enak untuk dipakai pelan, jadi lebih enaknya dipakai kenceng. Tapi nggak apa-apa, yang penting beli sekali bisa seumur hidup cuy kan, yang penting gitu cuy kan. Terus kemudian saranku sih, kalau misalkan kalian mau lebih enak untuk pemakaian filter racing ini, alangkah baiknya kalau misalkan box filter kalian itu kalian pasangin kayak veloscope gitu cuy kan. Nah di veloscope itu biasanya ada yang jual ditutup sama yang dibuka. Nah lebih baiknya kalian request ke penjualnya supaya minta tolong dibukain, untuk udaranya nggak usah terlalu gede-gede amat, segini nggak usah lah, segini aja cuy, buat masuk pasokan udara ke filternya langsung di kotaknya itu cuy, biar lebih enak aja. Karena kan tuh motor injek kalau misalkan lebih banyak udara, dia lebih suka untuk ngelos gitu cuy, dia larinya malah enteng dan malah kencang. Pengalamanku sih seperti itu setelah open filter 3 bulan dan terjadinya ngeletek. Jadi gitu cuy kan. Tapi ya kan nggak apa-apa, sekarang walaupun udah dibuka untuk veloscope-nya, anginnya masuk, tapi kan udah ada filternya, jadi lebih aman daripada kalian open filter full nggak pakai filter. Jadi saranku gitu sih cuy kan. Jadi untuk total proyekan Vario kali ini, untuk total pemasangan filter racing 230.000, yang dimana itu sangat worth it banget, karena beli sekali seumur hidup tanpa mengganti-ganti lagi cuy kan. Jadi kalau misalkan kotor tinggal nyuci aja, dan bersih pasang lagi cuy kan. Dan untuk looknya juga luar biasa sih, kalau misalkan kalian lihat di video tuh warna merah, terus kemudian ada kayak filter stainlessnya keluar warna stainless gitu cuy kan, ada kayak warna silvernya. Apalagi kalau misalkan box filter kalian dipasangin Mica Smoke, wah tambah keren banget sih, tambah parah, kelihatan racing look banget sih cuy kan. Jadi kedepannya mungkin aku nggak tahu sih antara pasang Mica Smoke atau veloscope gitu, nggak tahu. Aku juga masih mikir kedepannya enaknya proyekan Vario ini nextnya apa lagi cuy. Kalian tunggu aja, kira-kira setelah ini, setelah pasang filter racing apa lagi cuy kan, kalian tunggu aja. Dan mungkin untuk konten kali ini cukup sekian sih cuy ya kan, mau nunjukin pemasangan filter racing aja dan berbagi sharing tentang pengalamanku setelah open filter 3 bulan, hasilnya seperti apa. Dan itu open filter nggak open filter ya terserah kalian, itu pendapat kalian juga. Menurutku, pendapatku setelah aku lakuin 3 bulan ini ternyata nggak bagus untuk open filter di motor injek cuy kan. Jadi mungkin sekian sih cuy ya kan untuk videoku kali ini. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian kan, yang dimana supaya proyekan Vario ini tetap banyak cuy kan, supaya konsep propernya ini semakin ganteng lagi si Sabi, dan kalian stay tune terus untuk proyekan Vario ke depannya cuy kan. Dan mungkin sekian sih cuy untuk video kali ini, aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.